don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan timnas Indonesia U17 akan diperkuat pemain keturunan untuk Piala Dunia U17. Jadi, peluang pemain tim junior asal Brasil, Sao Paulo, Welber Jardim memperkuat skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17, cukup besar. Ibu dari Welber Jardim, bernama Liliana Jardim yang merupakan orang asli Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia menikah dengan pesepak bola Brasil, Elisangelo de Jesus Jardim. Sang ayah merupakan pemain sepak bola juga yang pernah berkiprah di Liga Indonesia. Dia pernah bermain membela Persekaba Bandung dan Persiba Balikpapan. Welber Jardim kabarnya memiliki paspor ganda. Jadi, sangat mungkin dia dapat memperkuat timnas Indonesia U17 pada Piala Dunia U17 2023. Arya cukup menyambut positif saat ditanya soal peluang memboyong pemain-pemain keturunan dari Brasil. Itu menandakan sosok tersebut kemungkinan adalah Welber Jardim. Kami cari semua itu, kata Arya Sinulinga, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Staf khusus Kementerian BUMN itu mengatakan PSSI pun akan bergerak mencari pemain keturunan yang potensial lainnya. Itu untuk membentuk skuad timnas Indonesia U17 yang siap bersaing. Kami juga cari pemain yang berpaspor Indonesia dan diaspora. Kalau dia bagus, kami ambil, tutup Arya Sinulinga. Selain hal itu, pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti, membeberkan sosok yang akan menjadi pendampingnya di Piala Dunia U17 2023. Dari nama-nama yang diungkap, terdapat sosok Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dengan menggantikan Peru yang memilih mundur karena alasan infrastruktur. Dijadwalkan ajang tersebut akan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. Persiapan yang matang terus dilakukan untuk menatap kompetisi berskala internasional tersebut. Tak terkecuali soal sosok pendamping Bima nantinya di Piala Dunia U17 2023. Bima mengatakan bahwa dirinya sudah ditawari oleh Ketum PSSI, Erick Thohir mengenai sosok yang akan mendampinginya di ajang tersebut. Sosok-sosok tersebut yakni seperti Indra Syafri, Shin Tae-yong, sampai direktur teknik baru yang sampai saat ini belum diketahui. Saya ditawari untuk dikasih pendamping, ada Coach Indra Syafri, Coach Shin Tae-yong. Kemungkinan ada dirtek baru juga untuk mendampingi saya, kata Bima Sakti, dikutip dari MNC, Minggu, 2 Juli 2023. Bima mengaku kalau sejatinya dia disuruh untuk memilih sosok pendampingnya. Akan tetapi, pelatih berusia 46 tahun ini ingin didampingi oleh semua sosok tersebut. Saya disuruh memilih, ya saya pilih semuanya. Karena saya ingin memanfaatkan kesempatan bisa dekat sama mereka semua, imbu Bima Sakti. Sejauh ini, belum diketahui lokasi dan stadion mana saja yang akan dipakai untuk Piala Dunia U17 2023. Karena sampai saat ini, PSSI juga masih menunggu arahan dari FIFA terkait hal tersebut. Pemain keturunan berdarah Indonesia, Abdurrahman Iwan dikabarkan sudah tiba di tanah air. Kedatangannya itu lantas membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Abdurrahman Iwan akan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Seperti yang diketahui, FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hal itu membuat PSSI mengutus Bima Sakti untuk membangun timnas Indonesia U17 yang dapat bersaing di kompetisi akbar tersebut. Seperti tim senior, ada kemungkinan timnas Indonesia U17 akan diperkuat para pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Para pemain diaspora itu dinilai memiliki nilai plus karena mendapatkan ilmu dari sepak bola luar. Tak heran sejumlah pemain muda berdarah Indonesia yang kini berada di luar negeri dikabarkan tengah dipantau PSSI dan netizen tanah air. Salah satu yang masuk ke dalam pantauan adalah Abdurrahman Iwan. Abdurrahman Iwan sendiri adalah pesepak bola kelahiran Doha, Qatar, pada 14 Agustus 2006. Abdurrahman Iwan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Abdurrahman Iwan adalah anak dari pria bernama Iwan Kuswanto. Ayah dari Abdurrahman Iwan ini sejak 2000 tinggal di Qatar dan bekerja di negara tersebut.
Jadi, sejak lahir Abdurrahman Iwan sudah berada di Qatar dan karenanya ia pun memiliki kewarganegaraan Qatar. Bahkan sejatinya Abdurrahman Iwan sudah pernah dipanggil untuk memperkuat timnas Qatar U17. Abdurrahman Iwan pun menimba ilmu di Akademi Al-Wakrah. Penampilannya yang apik sebagai bek tengah itu membuatnya dipanggil timnas Qatar U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2022 lalu. Menariknya, Abdurrahman Iwan ternyata memilih membela Qatar kala itu karena tidak dilirik oleh PSSI. Sampai saat ini belum pernah dilirik apalagi dipanggil sama Timnas Indonesia, atau PSSI tulis Abdurrahman Iwan mengomentari salah satu pertanyaan netizen. Akan tetapi, tampaknya PSSI kini mulai melirik Abdurrahman Iwan. Hal itu dimulai dari kehadiran Abdurrahman Iwan di Indonesia pada 29 Juni 2023 lalu. Dalam postingan di akun Facebook Abdurrahman Iwan, ia mengatakan, "Alhamdulillah sampai di tanah air tercinta. Timnas Indonesia U17 masuk pot 1 undian Piala Dunia U17 2023. Penyebabnya karena Indonesia merupakan tim tuan rumah pada ajang 2 tahunan tersebut. Berada di pot 1 undian Piala Dunia U17 2023 merupakan keuntungan buat Timnas Indonesia U17. Pasukan Garuda Asia terhindar dari tim-tim kandidat kuat juara. Timnas Indonesia U17 tergabung dengan Brasil, Prancis, Meksiko, Spanyol, dan Jepang di pot 1. Dari kelima tim tersebut, Seleção digadang-gadang menjadi kampiun, karena berstatus peraih trofi terbanyak di Piala Dunia U17 2023 dengan 4 gelar. Pencapaian itu diraih Brasil pada 1997, 1999, 2003, 2019. Adapun Meksiko meraih 2 gelar pada 2005 dan 2011, Prancis 1 gelar pada 2011, sedangkan Spanyol sudah 4 kali menjadi runner-up. Meski terhindar dari para juara, perjuangan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 tetap akan sulit. Pasukan Bima Sakti tersebut bakal berjumpa tim-tim yang patut diwaspadai. Tergabung di pot 1 undian Piala Dunia U17 2023 membuat Timnas Indonesia U17 berpotensi berjumpa tim dari pot 2, 3, dan 4. Timnas Indonesia U17 bisa berjumpa Jerman, Inggris, Argentina, hingga Amerika Serikat. Ini merupakan debut Timnas Indonesia U17 2023 di Piala Dunia U17 2023. Jadi, kesempatan ini wajib dimaksimalkan oleh para pemain. Undian Piala Dunia U17 2023 rencananya akan digelar pada Agustus 2023 di Jakarta. Menarik untuk menyaksikan lawan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia U17. Di sisi lain, Timnas Indonesia berlaga di putaran final Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Ini menjadi kali kelima tim Garuda belaga di turnamen milik AFC tersebut. Piala Asia 2023 digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Awalnya, Piala Asia 2023 seharusnya digelar di Cina pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023, tetapi ditunda dan dibatalkan digelar di negara itu karena pandemi COVID-19 dan kebijakan Cina mengenai Zero COVID. Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 ini sebagai runner-up grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Asia, mendampingi Yordania yang menjadi juara grup. Timnas Indonesia menjadi tim dengan peringkat FIFA terendah saat drawing dilakukan di Doha pada 11 Mei 2023. Indonesia berada di peringkat 149 dalam ranking FIFA. Dalam putaran final Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat di grup D. Ada Jepang, Irak, dan rival Asia Tenggara, Vietnam. Irak dijadwalkan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia. Laga tersebut akan digelar di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, pada 15 Januari 2024. Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa meyakini Timnas Indonesia U17 bisa tampil apik dalam ajang Piala Dunia U17 2023. Keyakinan Sheikh Salman akan performa Timnas Indonesia U17 disampaikan setelah laga final Piala Asia U17 2023 yang dimenangkan Jepang dengan skor 3-0 atas Korea Selatan.
Piala Asia U17 yang sangat dinantikan di Thailand telah menjadi pertunjukan yang benar-benar luar biasa dari talenta luar biasa yang ada di Asia dan atas nama AFC. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Jepang karena telah menciptakan sejarah dengan gelar keempat mereka.